Kajian pertama dalam kitab Jawahirul Bukhari ini adalah membicarakan tentang bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang itu tidaklah seperti itu dahulunya semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pada kita sekarang itu adalah Al-Quran yang sudah dibukukan. Sehingga kita dapat mengetahui ini nama suratnya dan ini nama ayatnya. Namun Al-Quran yang ada pada kita sekarang itu turun kepada Rasulullah SAW itu melalui proses-proses. Sehingga masa turunnya Al-Quran itu lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu masa turunnya Al-Quran. Atau yang digenapkan juga dengan 23 tahun. Nah, seperti apa turunnya Al-Quran itu kepada Rasulullah? Dalam kitab ini dijelaskan ada 2 hadis yang membicarakan tentang turunnya Al-Quran pada Rasulullah itu. Yang pertama menjelaskan Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW melalui 3 bentuk. Datangnya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah itu ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah melalui ru'yatus salihah, yaitu sebentuk mimpi yang benar, mimpi yang baik kepada Rasulullah SAW. Dan itu juga pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu di antaranya Bapak Ibu yang kami muliakan, yakni ketika Allah perintahkan untuk menyembelih hewan korban, menyembelih korban, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih Nabi Ismail itu, datang perintah itu melalui mimpi. Nah, kepada Rasulullah SAW juga demikian. Maka dijelaskan di dalam kitab ini bahwa di saat Nabi Muhammad SAW bertahanus di Gua Hira, pertama datang kepada Rasulullah SAW itu malaikat Jibril adalah dalam bentuk mimpi yang datang kepada Rasulullah, seakan-akan Nabi itu melihat cahaya seperti cahaya subuh. Dan pada saat itu belum turun wahyu, hanya sekedar pemberitahuan saja. Kemudian setelah perbekalan Nabi habis, dia kembali lagi kepada Khadijah. Lalu Khadijah mempersiapkan perbekalan Rasulullah dan Nabi kembali ke Gua Hira untuk melanjutkan tahannus atau beribadat siang dan malam. Nah, pada saat dia kembali itu, disitulah Rasulullah SAW kedatangan Al-Haqna, yakni malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW lalu menyampaikan kepada Rasul, di mana sebelumnya Nabi dipeluk oleh Jibril itu. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra", bacalah. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ma ana biqari", apa yang mau saya baca?
Karena tak ada yang akan dibaca, yang akan disebutkan oleh Rasulullah, malaikat memeluk Nabi kembali. Iqra. Lantas Nabi menjawab, ma ana biqari. Tidak ada juga yang bisa dibaca oleh Nabi. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi lagi untuk yang ketiga kalinya. Iqra. Lalu Nabi mengatakan, ma ana biqari. Karena tidak ada juga yang akan dibaca oleh Rasulullah, maka Rasul dipeluk kembali oleh malaikat Jibril sambil mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang terdapat di dalam surat apa namanya, Bu? Surah Al-Quran aja lah pada panjang demikian. Ya. Iya, panjang lah namanya. Ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu wahyu pertama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita kepada kajian awal itu tadi. Yang pertama, malaikat itu datang kepada Rasulullah ada berbentuk ru'yatus salihah. Yang kedua, malaikat itu datang kepada Rasulullah, dia menyerupai seperti seorang laki-laki, menyerupai seperti seorang laki-laki. Jadi Nabi mengenali bahwa itu ada malaikat, walaupun sahabat-sahabat yang lain tak mengenali bahwa itu adalah malaikat. Nabi yang cuma mengetahui. Dan pada saat itu dia menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, inilah cara turun wahyu itu yang berat yang dialami oleh Rasulullah SAW, di mana wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW hanya berupa seperti bunyi gemerincing. Ya, gemerincing itu apa namanya? Bunyi-bunyian ya. Ya, seperti suara gemerincing. Dan inilah merupakan cara turun wahyu yang paling berat terhadap Rasulullah SAW. Sampai-sampai Siti Aisyah pernah mengatakan bahwa pernah Rasulullah menerima wahyu pada musim dingin yang berbentuk gemerincing itu, di mana pada saat itu dahi Rasulullah SAW memancarkan keringat, peluh keringat, meskipun pada saat wahyu turun itu adalah pada saat musim dingin. Jadi begitulah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu sebabnya kita sangat dianjurkan membaca Al-Quran, karena menerima wahyu itu saja sebetulnya bagi Rasulullah bukanlah merupakan perkara yang mudah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dengar, sering kita lihat bahwa di berbagai tempat masyarakat Islam itu memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ya, karena ini tentang masalah wahyu turun kepada Rasulullah, tentu berkaitan juga dengan nuzulul Quran itu.
Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa Al-Quran itu kalau kita tengok di dalam ayat yang membicarakan masalah itu kan ada dua itu. Yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dan itu disepakati oleh para ulama bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan dan kejadian itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Tapi di surat lain dikatakan oleh Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Lalu ada hadis Rasulullah menjelaskan tentang itu. Carilah malam Qadar itu pada malam ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, berarti kalau malam ganjil 10 terakhir 21, 23, 25, 27 atau 29. Sementara Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an tadi, para ulama sepakat bahwa kejadian itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, seakan-akan kan bertentangan bentuknya itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Yang dimaksud turunnya Al-Quran pada malam Qadar itu dari Allah ke Sama'ud dunia. Belum langsung kepada Rasulullah SAW. Utuh. Nah, utuh. Belum berhuruf, belum bersuara. Itulah yang ada 114 surat itu, 30 juz itu. Nah, yang turun pada malam 17 Ramadan dan seterusnya itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika itu. Jadi apa persoalan, apa pertanyaan para sahabat? Kadangkala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah proses bagaimana awal dan bentuk turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, di mana wahyu itu diturunkan ada dalam bentuk 3 cara. Ada yang berbentuk ru'yatus salihah, ada yang berbentuk malaikat itu menyerupai laki-laki, dan ada yang berbentuk menyerupai suara gemerincing, dan itu adalah dikatakan juga bentuk aslinya malaikat Jibril alaihissalam itu. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa ketika wahyu pertama itu turun, lalu Nabi pulang. Karena Nabi ketika itu kan menggigil menerima wahyu pertama itu. Nah, sampai di rumah, dia minta kepada istrinya Siti Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Nah, maka istrinya menenangkan Rasulullah dengan cara memberikan selimut kepadanya. Nah, setelah Rasulullah SAW tenang, barulah Siti Khadijah menanyakan apa kejadian dan apa yang terjadi dan yang dialami Rasulullah. Nabi menceritakan seluruhnya. Kemudian Siti Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada salah satu pamannya untuk menanyakan apa yang dihadapi, yang ditemui oleh Rasulullah itu sendiri. Siapa nama pamannya itu Bapak Ibu? Ada yang ingat?
Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang memahami tentang kitab Taurat, meskipun beliau sendiri adalah orang yang beragama Nasrani. Jadi boleh dikatakan kitab Taurat dan kitab Injil itu adalah dikuasai oleh Waraqah bin Naufal itu. Nah, ketika Siti Khadijah menanyakan hal daripada Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal itu, sekedar gambaran, Waraqah bin Naufal itu dia buta, dia tidak bisa melihat, tapi isi kitab Taurat dan kitab Zabur itu sudah ada dalam kepalanya. Maka ketika Siti Khadijah menanyakan hal itu, Waraqah bin Naufal itu mengatakan bahwa apa yang turun kepada suamimu ini, itulah yang turun kepada Nabi Musa dahulu. Kata Waraqah bin Naufal, seandainya saya masih kuat pada saat itu, dan saya yakin suamimu ini akan diusir, seandainya badan saya kuat waktu itu, atau pada saat itu nanti, saya yang akan membelanya. Itu kata Waraqah bin Naufal kepada Khadijah. Dan kalau sekiranya saya hidup pada saat itu nanti, maka saya beriman kepada suamimu ini. Karena beliau inilah Rasulullah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah utusan Allah, dan beliau adalah penutup sekalian Nabi dan Rasul, sebagaimana yang saya ketahui di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi walaupun Rasulullah ketika itu tidak mendakwakan agama Islam, sebetulnya Waraqah bin Naufal itu secara tidak langsung dia mengetahui bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan dia sudah menyatakan memang Nabi itu akan diusir, akan dimusuhi. Dan itu sebetulnya Bapak Ibu adalah sebuah isyarat-isyarat kepada kita, dan dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Bukhari itu, bahwa ini adalah merupakan langkah-langkah yang akan dihadapi dan dialami oleh setiap manusia siapapun dalam menyampaikan sebuah kebajikan dan kebenaran. Yang pertama, dia akan menghadapi kesusahan, itu biasa itu. Yang kedua, dia akan dimusuhi, akan ditentang. Makanya kita akan melihat Bapak dan Ibu, siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, pasti ada musuhnya. Ada orang yang memusuhinya itu. Karena isyarat itu sudah ada sejak dahulunya. Oh, jangan Bapak Ibu kira bahwa ulama-ulama kita yang terkenal saat sekarang itu tak ada musuhnya. Paling banyak musuh. Semakin tinggi tingkat keulamaannya, itu semakin banyak pula musuhnya. Ya, dicari-cari oleh orang. Itu biasa itu Bapak dan Ibu. Bukan barang aneh, bukan barang baru. Kita kan sering mendengar, sering menengok, sering menonton siapa ulama yang terkenal di Indonesia ini. Dan bagaimana cara orang menjatuhkannya. Nah, itulah musuhnya, Pak. Ar-Razi Hasim, begini cara orang menjatuhkan. Ustaz Abdul Somad, begini pula cara orang kemarin untuk menjatuhkannya. Tapi kan
bagi ulama-ulama yang pahamnya biasa saja, Pak. Allah itu tahu mana yang baik, mana yang tak baik, itu lebih tahu Allah dari manusia. Tidak perlu dilawan, tidak perlu kita menengokkan pula kekuatan, karena kekuatan Allah itu melebihi itu. Maka ulama-ulama kita dahulu itu bagaimanapun orang untuk memusuhinya dia biasa saja. Lambat laun Allah akan menengokkan kekuasaannya itu. Tidak pun ketika orang ini masih hidup, nanti ketika mati. Ulama yang dimusuhinya itu, orang yang memusuhi itu akan mengalami hal yang tidak baik. Allah akan memperlihatkan kekuasaan. Nah, itu gambaran bahwa Warqah bin Naufal itu sudah menjelaskan kepada Rasulullah. Beliau ini nanti akan diusir, akan dimusuhi. Kalau saya hidup ketika itu dan saya punya kekuatan, saya akan membelanya. Nah, cuman tidak sampai umur Warqah bin Naufal itu, tidak lama setelah Siti Khadijah menanyakan persoalan itu kepadanya, beliau wafat dan beliau meninggal dunia. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, karena ini merupakan awal kita pertemuan membahas ini, mungkin belum secara utuhnya kita sampaikan, namun setidaknya kita sudah dapat melihat gambaran bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang sampai saat ini sudah ada di tangan kita, di rumah kita, yang kita baca setiap huruf, setiap ayat, setiap kalimat, bahkan setiap titik dan baris-baris yang ada yang kita baca itu mengandung nilai pahala, yakni Al-Quran. Itulah pedoman hidup kita. Saya rasa untuk kajian subuh kita pada pagi hari ini kita cukupkan demikian. Ada pertanyaan? Kalau ada yang lain boleh juga, kalau dapat nanti kita jawab, kalau enggak bau utang awak. Nyawa kau enggak ada yang sempurna. Silakan Bu. Iya. Kurang jelas Bas. Au? Oh, ya. Salat sunat, ya. Salat sunat awabin, yaitu salat sunat yang dilakukan mulai dari selesai salat maghrib sampai masuknya waktu salat isya. Ya. Jadi itu namanya salat sunat awabin. Nah, bagaimana tata cara untuk pelaksanaannya? Nah, silakan nanti ditengok di dalam kitab, dan paling ringan saja sebenarnya banyak ada pada kita, tuntunan salat lengkap. Ya, tuntunan salat lengkap, di situ dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan salat sunat awabin. Sama seperti salat sunat biasa, cuman di situ kan dijelaskan rakaat ini baca, rakaat ini surat yang dibaca ini, itu saja perbedaannya. Sebetulnya tata cara pelaksanaannya sama seperti pelaksanaan salat sunat biasa. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, jadi waktunya antara salat maghrib dan salat isya. Ya, lakukanlah berapa rakaat yang bisa kita laksanakan. Ibu ya. Salat sunat. Salat sunat suruk. Maksudnya? Oh, boleh. Jadi salat suruk itu adalah salat di mana kita laksanakan di saat matahari terbit. Di mana kita laksanakan? Kalau kita berada di masjid, maka dilaksanakan di masjid. Kalau kita berada di rumah, maka laksanakan di rumah. Karena suruk itu waktunya. Ya, waktu suruk itu artinya waktu terbitnya matahari. Cuman mana yang lebih baik pelaksanaannya? Tentu di masjid. Ya, boleh dilaksanakan di rumah, boleh. Ya, tentu tak sama nilainya dengan yang dilaksanakan di masjid. Akan lebih baik dilaksanakan di masjid. Ya.
Karena yang jadi patokannya itu adalah sebab salat itu dinamakan dengan salat sunat syuruk karena berkaitan dengan terbitnya matahari. Masalah tempat, ya, terserah kepada kita mana yang baik menurut ajaran agama kita, tentu itulah yang kita cari. Tapi bukan berarti kita melaksanakannya di rumah tidak sah. Nilainya tentu tidak akan sama dengan yang dilaksanakan di masjid. Ibu ya. Cik leleh. Ya. Jadi Al-Quran tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ini sebetulnya tak perlu dijelaskan. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itulah yang sebetulnya yang diperlukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu. Nah, biasanya ini pada kajian-kajian khusus bisa disampaikan. Kalau kajian seperti ini tidak bisa diterangkan. Ya, karena di saat malaikat Jibril memeluk Rasulullah itu, di situ sebetulnya sudah nampak oleh Nabi apa yang akan dibacanya itu. Ya. Pada pelukan yang ketiga itu, di situ sudah nampak oleh Rasul apa yang akan dibaca itu. Ya. Saat di Palu itu, di situ nampak. Cuman itu tak bisa diapakan pada kajian yang apa seperti ini. Jadi kepada nanti tolong ini dihilangkan aja. Ya, nanti lain pula apa orang. Ya, kau Ustaz kau sampili kau nak dibukanya, masa kaji di situ tetek anak. Ya, nanti dipotong aja ya, jangan dimasukkan nanti. Ya, silakan Pak kau. Ya. 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 Baik. Jadi Al-Quran ini ketika turun wahyu kepada Rasulullah, maka Nabi menyuruh kepada sahabat untuk mencatat. Ada yang dicatat di pelopak korma, ada yang dicatat di kulit-kulit onta yang sudah dibersihkan. Nah, kemudian Nabi menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang dijadikan sebagai sekretarisnya itu. Kalau zaman sekarang sekretaris lah namanya. Ya, yang tukang catat Al-Quran ini ayat ini letakkan di dalam surat ini. Ayat ini diletakkan dalam surat ini. Nah, jadi setiap bulan suci Ramadan itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat sekedar untuk mentartilkan Al-Quran itu kepadanya. Sehingga tidak ada lagi yang tertinggal dari apa yang sudah disampaikan oleh malaikat kepadanya. Nah, jadi dengan dasar pengetahuan para sekretaris Rasulullah yang mencatat itulah bahwa Al-Quran itu tersusun menurut yang ada pada saat sekarang ini. Mana Al-Quran itu yang diturunkan di Madaniyah atau di daerah Madinah, mana Al-Quran yang turun di daerah Makkah atau Makkiyah, itu sudah dibagi-bagi. Ya, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebelum Nabi itu meninggal, bahwa ini namanya Madaniyah, ini namanya Makkah. Lalu oleh ulama ataupun oleh para sahabat ketika itu, ya, yang sepakat untuk menyusun Al-Quran itu, disinilah dia membagi. Nah, ini namanya surat Madaniyah. Nah, maka dibuatkan dari awal-awal itu kan, yang panjang-panjang bentuknya, dan itu tidak menyalahi apa yang tersusun itu. Meskipun di zaman Rasulullah tidak seperti itu susunannya, berserak. Ya, tapi oleh para sahabat
Semuanya disusun dengan rapi dan tidak ada satu ayat pun yang tertinggal di dalam Al-Quran itu. Ya. Nah. Kemudian perintah salat itu kan turunnya setelah 10 Hijrah ya. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi diutus oleh Allah lebih kurang 10 tahun ya, atau 10 tahun masa kerasulan Rasulullah. Nah, bagaimana orang membaca surat di dalam salat itu? Nah, surah apa yang dibacanya? Surah Al-Alaq kah? Surah Al-Baqarah kah? Surah Yasin kah? Kan gitu. Ya. Jadi ayat-ayat yang dibaca di dalam salat itu tetap ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sesuai dengan apa yang sudah diterima oleh Rasulullah SAW ketika itu. Ya, kalau kena ketika itu masih di Madinah, 10 tahun itu kan Nabi masih di Madinah ya. Ya tentu ayat-ayat yang turun di kota Madinah, di Mekah ya. Nah, 10 tahun itu adalah masa-masa Rasulullah berada di Mekah. Tentu ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika awal dia diperintahkan untuk sholat itu ayat-ayat yang turun di Mekah. Nah, jadi boleh dikatakan surat-surat pendek lah dulu. Ya, karena itu kebanyakan daripada surat yang turun di Mekah itu. Jadi enggak juga kan mesti ini Al-Baqarah satu surat itu dibaca. Nah, ya, makanya ada reka-reka di dalam Al-Quran itu batas-batas untuk kapan seorang itu ruku. Karena membaca surat itu hukumnya dalam sholat oleh para ulama kan dihukum dengan sunat. Hukum dengan sunat. Jadi kalau surat-surat itu mau dibaca 2 atau 3 ayat itu sudah sah sholat, kecuali Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kan jadi rukun. Di sholat yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah itu ayat yang dibaca di dalam sholat itu ya tentu apa yang sudah difirmankan ataupun yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Nabi berada di Madinah. Nanti setelah Nabi berada di Mekah ya. Nanti setelah Nabi berada di Madinah, nah itu bertambahlah ayat-ayat Al-Quran yang akan dibaca di dalam sholat. Setelah membaca surah Al-Fatihah itu tentu disesuaikan pula dengan ayat-ayat yang turun di Mekah ataupun yang di Madinah. Ya. Dapat kau? Ya, saya rasa mungkin itu saja karena sudah terlalu siang mungkin dan terlalu panjang karena kajian subuh ini rencananya kan paling banyak kan 20 menit. Ya kalau lebih dari 20 menit itu kan banyak loh kegiatan-kegiatan lain yang akan diapakan oleh masyarakat. Ya mudah-mudahan ada manfaat kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan juga sahabat-sahabat kami dari Biker Subuhan Kota Pekanbaru. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.